Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini tentang hubungan. Lebih tepatnya mungkin kondisi kamu ke depan dalam hubungan ya. Kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya kita lihat nanti sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung kalian ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya, dan maaf agak sedikit berisik ya. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana tentang kehidupanmu ya, ini bisa sudah terjadi ataukah mungkin nanti akan terjadi. Jadi bersiap-siaplah untuk hal yang positif ya. Kalau ada pun hal yang negatif itu wajar ya, dimana titik pendewasaan itu akan terjadi pada saat kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi tetaplah berfokus pada ketenangan jiwa, karena kalau kita tenang kita bisa menyelesaikan masalah ya. Seperti gitu. Kita lihat untuk kartu pertama di sini tuh sudah terbuka Temperance. Wow. Kita lihat lagi Seven of Pentacles. Ada juga Three of Cups. The World, Six of Swords. Ada Three of Wands, Justice, Nine of Wands. Wow. Di sini ada kebimbangan ya. Ini entah kamu entah dia ya, bisa kamu menyesuaikan saja. Kalau kamu terkoneksi dengan dirinya ya berarti kamu banyak introspeksi. Tetapi kalau ini untuk dirimu ya sama-sama juga introspeksi diri ya. Jadi sama-sama saling mengintrospeksi ya, yang baiknya saja ya. Karena bicara tentang kebimbangan ya. Wah, ini kebimbangan apa nih? Kita lihat di sini ada yang jomblo. Kita mulai dari jomblo dulu ya. Jomblo, pacaran, dan yang sudah menikah, karena ini energinya beda-beda ya. Dimana energi jomblo ini kondisinya dilema karena ini, kondisi pacaran dilemanya karena ini, yang sudah berkeluarga pun dilemanya seperti ini ya. Jadi kamu bisa menentukan di mana posisi kamu jomblo kah atau pacaran kah atau sudah berumah tangga ya. Oke, nanti di akhir baru kita lihat koneksi dari inisialmu atau inisialnya, karena energinya bisa vice versa, terbolak terbalik. Jadi bisa disesuaikan dari koneksi di mana terakhir ya inisial dan zodiak ya. Untuk lebih jelasnya seperti gitu. Oke, saya mulai dulu dari jomblo ya. Di sini terbaca bahwa kamu dilema. Ya, dilema nih kenapa? Apakah saya harus membuka hati lagi atau tidak? Karena ada trauma. Ya, bicara tentang jomblo di sini bingung ya. Saya takut nanti saya tidak diinginkan. Di awal aja hubungan kita mesraan, bahagia. Tetapi nanti ujung-ujungnya putus lagi, ujung-ujungnya ribut lagi. Ya. Ini ada yang jomblo merasa, aduh kayaknya untuk percintaanku kayaknya nggak beres deh. Mungkin secara karir aku oke, tapi kok percintaan saya kok begini terus ya. Tidak beruntung dalam hal cinta. Nah, ini ada seperti gitu yang merasakan sudah umur belum nikah, atau mungkin apakah saya harus membuka hati. Ada juga yang sudah bercerai. Kalau sudah bercerai yang masih ada yang masih jomblo ya, belum, ya takut aja karena
takut tidak dinafkahi, ya, nanti terulang lagi ribut dengan keluarga, ya, itu ada masalah-masalah yang terbawa dari masa lalu ke saat ini, ya. Takut nanti anak terabaikan, tidak bertanggung jawab, ya, suami tidak bertanggung jawab atau istri juga nggak bertanggung jawab. Nah, ini ada trauma-trauma, dilema di mana saya harus membuka hati ataukah nanti dulu, atau ya udah tutup aja deh, malas, ya. Ini juga karena faktor umur, di mana ingin tenang. Dibandingkan saya dapat pasangan, ujung-ujungnya nanti ribut lagi, pusing lagi, ya. Padahal udah umur, usia-usia begini ingin tenang, ya, ingin punya banyak duit, hidup enak, nyaman, tenang. Ya, kalau sudah punya pasangan, ya, ribut, nggak ada duit lagi, stres lagi, sakit-sakitan pula, waduh, lengkaplah hidup penderitaan di kehidupan ini, ya. Ini pemikiran jomblo, betul tidak para jomblo, ya? Ketik di kolom komentar, ya. Kamu tuh kayak yang masih jomblo nih, kayak macam saya, takut dimanfaatkan, hanya mau kondo saja, ya, dapat laki-laki mau kondo saja, ya, dibayarkan ini itu, tidak ada modal, ya. Ataupun mungkin juga di sini tukang selingkuh, akhirnya trauma, ya. Nah, ini jomblo, ya. Nanti diselingkuhi lagi, akhirnya putus lagi atau cerai lagi, ya, atau ya makan hati, ribut, ada pacar tapi serasa kayak patung, cuman status aja pacaran, ya, tapi nggak dinikah-nikahi. Kok pacaran? Yang pacaran sabar dong. Jomblo dulu. Nih, pacaran nih, ya, ada jomblo dulu, ya. Pas kita sudah loncat ke pacaran nih, ya. Pacaran sabar dong, energinya kok terlalu menggebu, ya. Jadi yang jomblo seperti gitu, ya, ada pengkhianatan, selingkuh, jadi ada trauma dan luka batin, ya. Jadi dilema, ya, mau membuka hati atau tidak nih, stres, pusing. Ya udah deh, saya kerja aja deh. Yang penting ada duit, saya happy. Nantilah untuk pacaran, ya. Kalau ada duit, kalau nggak ada duit ribut nanti, betul tidak? Ketik di kolom komentar, ya. Kamu pasti lebih mau menstabilkan ekonomi kamu dan lebih membahagiakan diri sendiri dulu. Yang paling utama juga jomblo mau membahagiakan orang tua juga. Kalau seandainya orang tua kamu masih hidup, ya, dibandingkan mumet pikir percintaan, ujung-ujungnya gagal, ujung-ujungnya sakit hati, ujung-ujungnya putus, capek. Nah, ini jadi yang jomblo ingin mencari orang yang serius. Serius dan ya setidaknya berkarakter yang baik, seperti gitu, ya. Jadi dilema jomblo adalah apakah saya membuka hati ataukah tidak? Ya, nanti dilihat aja, berserah kepada semesta, ya. Yang pastinya saya lagi mau mengumpulkan pundi-pundi keuangan, karena kebanyakan bahagia itu bisa didapatkan dari banyaknya duitnya kita. Betul tidak jomblo-jomblokers, ya? Oke, kita lanjut lagi, ya. Untuk percintaan yang sudah jomblo, ya, dilemanya di sini, yang sudah pacaran, ya. Di sini pacaran nih dilema karena mau nikah-nikah kok nggak ada modal. Nih kita kerja tapi kok uangnya nggak ngumpul-ngumpul, ya. Habis mulu, ya. Habis suka jajan sih, ya. Pergi jalan-jalan berdua, happy, enjoy, ya. Jajan, ya. Maksudnya makan di warung, makan, ya, pokoknya hidup bahagia aja. Berpacaran tuh happy gitu. Yang lagi berpacaran nih happy bersama, gitu ta. Tapi dilemanya nih karena nggak ada duit untuk nikah, atau ada perbedaan agama, sehingga bingung siapa yang mau baku ikut. Ya, saya nggak mau ikut kamu, tapi saya juga nggak mau tarik kamu karena saya sayang kamu, gitu. Saya tidak mau nanti kamu sedih, keluarga kamu gimana. Nah, ini ada beberapa yang dilema seperti gitu. Mau putus salah, ya, nggak tega, ataupun mungkin saya juga nggak mampu, gitu, ya, nggak mampu tanpa dirimu, gitu, ya. Tapi dilanjutkan bingung juga endingnya kemana, ya. Stres, ya, karena uang kurang. Mungkin di sini juga ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, ya. Stres, restu orang tua pun nggak ada, ya. Nah, jadi pacaran ini dilemanya karena ya apakah harus disambung atau tidak. Nah, di sini ada pelakor atau ya triparti, hubungan triparti. Saya mau putus nggak bisa, saya sayang kamu walaupun kamu sudah mempunyai pasangan. Nah, ini bingung juga, ya, tapi saya sayang kamu, saya cinta kamu. Gimana sih, ya? Kalau kamu sebagai pihak ketiga, ya mau tidak mau kamu harus udah tahu konsekuensinya, gitu, ya.
Tetapi ya itu urusan ya. Di sini kan saya hanya membacakan urusan kalian masing-masing ya. Di sini saya membacakan bahwa dilema yang berpacaran di sini ada pelakor juga yang sudah sayang-sayangnya tapi ternyata nggak bisa memiliki. Akhirnya stres lagi, pusing lagi ya. Ataupun mungkin sudah sayang-sayangnya, sudah pas chemistry-nya ya nggak direstui orang tua. Ya, sudah sayang-sayangnya ternyata dia harus pulang ke negaranya. Ya, saya pilih orang tuaku karena orang tuaku di sini. Kalau saya ikut kamu gimana? Ya, nah ini akhirnya ya merelakan cinta ataupun ya bingung juga saya harus ikut kamu, menikah dengan kamu, tinggalkan Indonesia atau harus ke negara kamu, bingung juga. Ya, padahal orang tua di sini siapa yang jaga? Nah, ini ada beberapa seperti gitu. Ya, ataupun sudah orang tua sudah oke, chemistry oke, kurang duit. Ya, nanti kita tinggal di mana ya? Masa ngekos terus nanti nggak ada duitnya gitu, atau mungkin masih studi jadi ya harus rela gitu. Ya sudah saya pilih kuliah dulu gitu. Nah ini ya, jadi ya untuk kok jomblo sih, pacaran ini ya dilemanya seperti gitu, pilih orang tua atau pacar ya, atau karir atau studi ya. Nah ini yang berpacaran ya, yang pastinya komunikasi untuk orang berpacaran nih lumayan bagus ya, walaupun mungkin saya merasakan di sini ada energi yang putus sambung, tapi ya ada chemistry antara kalian berdua karena di sini ada sisi energi twin flame yang mana stres ya, jiwanya memanggil tetapi kalau bersama pusing, stres, emosi, marah, tetapi kalau jauh malah merindukan. Nah ini ya, jadi pusing, stres ya, tekanan secara mental bahkan fisik juga lumayan drop ya karena dari sisi mental. Jadi jangan ragu-ragu ya, harus tentukan tujuanmu. Kalau kamu mau masa depanmu baik, berarti kamu harus mengambil keputusan yang tepat atau yang bijaksana di saat ini, karena keputusanmu saat ini itu adalah penentu nasibmu di masa depan. Jadi jangan sampai salah ambil langkah, bijaksanalah dalam memilih ya. Jangan sampai karena nafsu, karena hari ini aja happy ya, langsung kamu memilih. Tapi dipikirkan baik-baik ya. Oke, kita lanjut ke yang sudah menikah ya. Di sini saya lihat yang sudah menikah bingung ya, stres ya. Di sini masalah keuangan ya, bingung. Mungkin pasangan tidak bertanggung jawab, mungkin juga uang kurang. Ini kalau bicara uang ini, pasangan ini mungkin sudah kerja tapi uangnya itu belum cukup gitu untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Kamu pun bantu, ya stres juga ya, karena ya mana mau urus diri, urus suami, urus anak, urus mertua, ada yang sakit juga saya lihat diurus. Ya jadi bingung ya. Bicara tentang uang di sini ya, kebutuhan anak banyak, bingung uangnya, contohnya 5.000 ini contoh ya, gaji dikasih nih, atau uang kamu lah gak bersama pasangan 5.000, tapi kebutuhannya malah melonjak 10.000, terus 5.000 yang lainnya mau dapat mana? Hutang ya, bingung bayar hutang, bingung kebutuhan anak. Ini bicara tentang uang, dilema ya. Jadi untuk membagi-bagikannya nih bingung, walaupun ini uangnya ada, apalagi kalau nggak ada duit, pusing lagi. Betul tidak yang sudah menikah ya, ini ada dilema karena duit. Karena kita mau membagikannya nih, semua urgent, dibilang yang paling urgent, yang paling penting dikeluarkan dulu, tapi semuanya penting. Ya, ada yang sakit, ada kebutuhan tak terduga, terus untuk kehidupan sehari-hari, listrik dan lain-lain, kebutuhan anak sekolah, apalagi yang sudah menjelang tamat ya. Itu ataupun barusan mau masuk sekolah, nah itu biayanya bertambah. Nah ini ya, jadi bingung, pusing, stres ya. Itu biasanya lebih ke bapak-bapak dan ibu-ibu ya kalau bicara tentang uang. Jadi untuk masalah suami istri di sini ya, dilema karena duit. Berikutnya dilema karena memilih ya. Ya kalau mau dibilang di sini ada beberapa yang merasa bahwa saya harus memilih siapa nih pilihan ya. Suami saya keras, tapi saya harus menjadi istri yang soleha.
ya, tetapi ya saya juga harus bisa melihat dari sisi keluargaku. Nah ini ada mungkin yang belum belum merindukan keluarga kampung, tapi ya mau bagaimana gitu ya, mungkin karena faktor uang atau tertekan dari pasangan ya yang tidak mengizinkan ya. Jadi pilih mana nih, keluarga di sini atau orang tua. Nah ini juga ada beberapa yang eh, apa ya, kalau dibilang bingung ya, karena di sini juga ada beberapa yang saya lihat bekerja juga, jadi stres juga ya. Apalagi yang sudah nikah di sini mempunyai baby ya, anak saja yang sudah 7 tahun ke atas dia masih rempong gitu, apalagi yang masih balita ya, dimana ya dilemanya nih, karena saya harus kerja berkarir atau urus anak, harus di rumah bantu suami, bingung. Kalau saya tidak kerja ya otomatis kita nggak bisa dapat duit, karena mungkin penghasilan suami tidak mencukupi, atau bahkan mungkin ada suaminya tidak bertanggung jawab. Nah ini ya, jadi bingung juga ya, karena kondisi harus memilih antara karir ataupun di rumah aja. Ya bisa sih kita berkarir di rumah aja, tetapi mungkin dia merasa bahwa kalian ya yang terkoneksi merasa bahwa kayaknya berkarir di rumah saja, berkarir di rumah saja belum sebanyak yang kalau kita berkarir, belum maksimal lah seperti gitu. Nah itu dilema lagi ya, karena mungkin penghasilannya contohnya kalau kerja di luar ya penghasilannya mungkin 5 juta ini contoh ya, tapi kalau mungkin penghasilan cuman kerja sambilan, bukan kerja sambilan sih ya, pokoknya intinya kita kerja di rumah aja sambil jaga anak gitu ya, ya mungkin penghasilannya paling cuma 2 juta ya. Jadi ya itu dilema lagi, saya harus berkarir di luar ataukah meninggalkan keluarga ya, saya harus meninggalkan keluarga atau tetap bersama keluarga. Nah ini ada juga yang TKW, rindu ya, mau pulang, atau saya tetap harus eh, apa dibilangnya, berkarir ya, karena harus meninggalkan keluarga, bingung ya. Tetapi ya ini perjuangan juga, karena ya kita harus hidup ya, ini pilihan. Nah itu ya, jadi bingung, dilema nih ya. Dan di sini juga ada beberapa yang mungkin riskan di sini ya, yang mana sudah stres, emosi, marah karena ya tidak ada chemistry antar pasangan, masih bingung ya, apakah saya harus berpisah ataukah bertahan. Nah ini bicara orang yang sudah nikah nih ya, ada yang saya lihat ke depan ini kondisinya mau bercerai tapi bingung nanti anak-anak saya gimana, ataupun dari sisi psikologis mereka ya. Bertahan juga saya yang pusing, stres dengan kelakuan pasangan yang acuh tak acuh, tidak bertanggung jawab, selingkuh, playing victim, tukang menghakimi, menjelek-jelekan keluarga, macam-macam tekanan mental saya pilih mana, harus mengorbankan diriku atau harus mengorbankan keluarga. Nah ini dilema lagi, karena ada yang mau bercerai tapi masih bingung ya, saya harus mengambil keputusan apa. Jangan karena dari sisi keegoisanku akhirnya anak-anakku korban, tetapi jangan sampai karena saya mau keluarga yang utuh ya, tetapi anak-anak juga korban, di mana dia melihat bahwa orang tuanya tidak akur. Nah itu juga kan trauma ya, ribut aja, itu juga akan menimbulkan trauma, di mana dia merasa wah kehidupan rumah tangga ini kayaknya nggak bahagia nih kalau saya berumah tangga nanti. Kenapa? Karena ayah ibuku ribut ya. Jadi mungkin dia akan mengambil langkah untuk mungkin terlambat menikah atau bahkan tidak mau menikah. Nah ini salah satu juga ya, dimana pasangan karena tidak dimanafkahi, atau mungkin karena ada kontak fisik ya, atau ya pokoknya macam-macam ya, problem dalam rumah tangga sehingga cekcok dan tidak akur, ataupun ya sudah tidak ada chemistry, diam-diaman ya, dimana ya mau tidak mau bingung juga mau bercerai atau tidak. Nah nih kondisi kamu untuk saat ini, bisa energinya cepat atau lambat ke depan. Jadi bersiap-siaplah kamu di posisi mana. Yang pastinya semua yang terindah, yang baik ya. Ambil keputusan yang bijaksana. Karena sekarang kondisinya kamu lagi dilema ya. Bingung memilih, ya itu banyak doa dulu ya. Karena semua itu kan diberikan petunjuk. Macam contoh dia, kalau kita punya beda itu petunjuk dengan ini ya. Beda petunjuk dengan beda ujian ya, jangan salah persepsi. Kalau kita tahu ujian itu bahwa macam contoh keuangan ya, contoh keuangan, dia sudah kerja keras tapi hasilnya itu masih minim ya, saya juga harus bekerja. Nah itu ujian, karena dia kerja tapi hasilnya masih minim, itu ujian. Tetapi kalau kamu sudah tahu bahwa
kita nih nggak punya uang karena dia malas. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari semesta di mana memperlihatkan kebusukan dia. Jadi beda ya. Jadi beda. Di mana karakter dia adalah seorang pemalas, makanya nggak punya uang, makanya miskin. Itu adalah petunjuk bahwa itu karakter pasanganmu adalah orang pemalas. Nah, itu dibimbing, dibicarakan, ya, banyak doa gitu supaya kehidupan kalian lebih baik ya. Jadi ambil keputusan yang bijaksana. Oke, itu ya yang saya lihat ya dari kalian ya, dimana dilema hati ya, atau dilema karena cinta, bingung ya, memilih ini memilih itu ya. Ya saya doakan semoga yang terbaik aja untuk kalian ya, dan kehidupan kalian bisa lebih bahagia di hari esok seperti gitu. Oke, kita lanjut lagi untuk koneksi dari inisial dia dan zodiaknya. Baik, untuk inisial di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan huruf M, huruf R. Wah, copot nih kartu. Ada lagi huruf L, A, K, J, W, O, D, U, T, H, V, C, dan ada huruf S. Jadi untuk koneksi dari inisial, ini bisa juga inisialmu atau inisialnya ya. Kamu menyesuaikan saja, di mana terkoneksi dengan huruf M, R, L, A, K, J, W, O, D, U, T, H, V, C, dan S ya. Oke, semoga resonate. Kalaupun tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiak ya. Kita lihat untuk koneksi zodiaknya. Baik, untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Capricorn, Sagittarius, Cancer, Virgo, Gemini, Pisces, ada bintang Libra, ada bintang Taurus, dan ada bintang Leo. Jadi untuk koneksi di sini dari zodiak, di mana kamu terkoneksi dengan Capricorn, Sagittarius, Cancer, Virgo, Gemini, Pisces, Libra, Taurus, dan bintang Leo ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat ya, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan, keberuntungan, dan kesehatan. Oke, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.